Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah sebuah atlet lari yang kecepatannya bisa mengalahkan followers Willy Suram dalam bidang penurunannya. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang bapak-bapak bernama Guna yang hidupnya merasa tidak sesuai namanya. Yap, benar, tidak guna. Karena hari demi hari cuma bisa menjadi penjual koran keliling yang padahal memiliki cita-cita besar menjadi atlet pelari. Lari dari kenyataan. Nah, karena terlalu menggalau, Guna pun pulang untuk mengungkapkan keluh kesahnya ke sang istri yang bernama Rina, di mana ia sangat saknes ingin menyaingi kecepatan Aisil 21, tapi cita-cita itu malah kandas karena kakinya tiba-tiba di-nerf seperti Sengkuni. Kemudian kita pun dibawa ke masa lalu Guna saat ia menang lomba lari antar kampung dan langsung ditawarkan ikut liga internasional oleh pelatihnya. Kamu bisa ikut kejuaraan internasional. Ini baru liga kampung anjing, langsung loncat ke bos terakhir aja. Setelah mengiyakan tawaran pelatihnya, si Guna pun pulang dengan kecepatan super ekstrim yang konon Guna adalah titisan super dede. Ya elah, saking kencengnya sampai kagak tengok kiri kanan. Dan akibat ditabrak itulah kini kaki Guna malah cosplay Sengkuni yang membuatnya seketika harapannya sirna, hancur bertubi-tubi hanya karena sebuah motor beat ember yang menabraknya dengan kecepatan yang super ekstrim. Buset dah, kejadian udah zaman bahula baru nyesel menggalau sekarang. Apa gunanya? Emang benar-benar namanya menolak berguna. Nah, tak berselang lama datanglah anak mereka bernama Rehan yang begitu bangga karena berhasil juara lomba lari antar sekolah. Hasil menarik itu bapaknya otot terbagongkan sebab rupanya baru kali ini ada seorang kids memiliki bakat di bidang lomba lari, bukan pargoy apalagi bocil ngep-ngep. Kemudian hari demi hari kini mereka pun latihan lari dari kenyataan, dimulai dari lari di tempat dan lari pendek. Bahkan tiap hari kini si Guna semakin semangat dalam bekerja berjualan koran keliling, sedangkan Rina fokus berdoa di sebelah ranjang era penjajahannya, mendoakan agar anaknya bisa mengalahkan kecepatan super dede serta Willy Salim dalam lari maraton di iklan terbarunya. Di sana Rehan pun mengeluh sepatunya yang memiliki cangkem bagian depannya padahal besok ada pertandingan lomba lari, sehingga Simak berinisiatif menjahitnya karena tak memiliki cukup cuan untuk membeli sepatu baru. Tapi ketika hari berganti warna, aduh. Nanti kamu jalan aja ya, jangan lari. Benangnya kurang kuat. Lah, ini kan lomba lari, weh. Anaknya disuruh ngalah, cuy. Kala itu beroja OTW sekolah, si Rehan tiba-tiba terjatuh karena sepatunya kembali memiliki cangkem bagian depannya. Ini kalau manusia harus ditambal pakai cuan sih, biaya tutup mulut. Dan ketika mau lanjut lari, kejadian seperti bapaknya pun terulang kembali. Hasil saat Guna pulang, tiba-tiba ada yang menelpon dari HP Asia Hidayahnya. Tapi kaget bukannya refleks jatuhin HP, si Guna malah jatuhin koran karena sadar diri kalau nggak mampu beli HP baru. Dimana ketika sampai di rumah sakit, mereka pun auto terbagongkan sebab Rehan benar-benar mengcopy paste kaki bapaknya. Itu membuat kaki anak ibu dan bapak mengalami kelumpuhan. Lumpuh? Ini lebih ekstrim lagi sih. Sehingga menarah hal itu harapan Guna pun kembali kandas. Nggak apa-apa Gun, bikin anak aja lagi, siapa tahu yang lahir. Tapi untungnya kelumpuhan si Rehan tak permanen asal mau mengikuti terapi. Yang baru aja dilihat harga terapinya membuat Guna seketika siksak sok karena senilai 3 juta per bulan. Buset dah, mahalan terapi daripada UMR Jogja. Nah, akibat tragedi ini, si Guna pun langsung surrender ingin pergi dari rumah. Lah, bapak macam apa ini? Hatinya kayak mainan Lego sekali hancur berkeping-keping. Hanya karena anaknya gagal melanjutkan impiannya menjadi atlet pelari internasional. Dikira rejeki cuman bersumber dari satu sumber aja kali ya. Aku pasti bisa berjalan lagi. Coba kamu berdiri sih. Mas, Lihat kan? Dia yang punya impian, anaknya yang disalahin. Selesai merosting anaknya yang CCD, kini Guna pun langsung pergi dari sana mencoba mencari kehidupan baru, berharap ada seorang janda kembang-kembung yang mau menginvitnya ke dalam kakak baru. Ini mak Guna namain Guna berharap berguna tapi malah kagak guna anjing. Sedangkan keesokan harinya si Rehan pun nyamperin teman bapaknya yang terbagongkan melihat tingkah laku Guna yang ingin digedik menggunakan koran dilapisi batu. Bahkan kini si Rehan pun harus menggantikan peran bapaknya menjadi penjual koran karena sudah tak ada yang bisa menjadi pembanting tulang dalam keluarganya. Makasih ya, Pak.
Kok gelap sekali ya? Nah meskipun lumpuh, si Rehan pun tetap bisa gacor. Sedangkan si Sontoloyo ini yang gagal menjadi atlet lari, kini ia pun malah beralih jadi atlet lari dari kenyataan dengan meninggalkan keluarganya. Acuaks. Tapi di tengah jalan ia pun tiba-tiba menyelamatkan anak kecil sampai kakinya harus kembali ditransfer ke rumah sakit karena ada yang konslet di bagian saraf. Mamam. Dan setelah diselamatkan, tentunya mak si bocil ini berterima kasih dengan membiayai pengobatan Guna serta sedikit mengobrol tentang masa lalu Guna, kenapa bisa cosplay Sengkuni, apa bawaan lahir, apa memang lecet pemakaian ketika sudah lahir. Hampir jadi atlet lari, tapi nggak kesampaian, Bu. Tapi nggak kesampaian, makanya sekarang saya lari dari kenyataan ninggalin keluarga. Bapak-bapak apaan kayak gini cuy? Di sana si Guna pun ditawarkan pekerjaan daripada jadi manusia luntang-lantung. Apalagi anak dari si emak ini kebetulan memiliki hobi olahraga lari. Jadi si Guna bisa sekalian bekerja jadi penjaga toko plus pelatih bagi Tony Salamander, anak majikannya. Saya mau banget. Ilih, terus Doni tahu-taunya nasibnya sama kayak Rehan. Auto ingin bundir sih si Guna. Keesokan harinya si Guna pun sudah bisa bekerja menjadi builder penjaga toko dengan barang-barang full ditempel lakban untuk menyamarkan nama produk. Ribet bener anjing. Dan selesai bekerja si Guna pun melatih anak majikannya sampai beberapa bulan pun berlalu. Kini si Doni sudah bisa memecahkan rekor kecepatan lari seperti kecepatan followers Willy Salim yang langsung anjlok. Nah saat Doni pergi buat beli susu Real Good, Guna pun mulai mendekatkan diri dengan Widya, emak Doni. Dimana tanpa babi lu bego, ia pun langsung mendorkan hati emak Doni. Sebenarnya aku ada rasa dengan kamu. Anjas. Berawal dari builder toko, sekarang mencoba naik jabatan dengan menyikat majikan ya Gun. Hasil mendengar itu, aduh. Syukur-syukur kamu bisa menjadi ayah tiri yang baik. Kamu gak usah khawatir. Itu pasti kulakukan. Lakukan bapaknya lah. Anak aja ditinggal cuman karena gak kuat bayar terapi. Di sisi lain Rina pun tiba-tiba kedatangan manusia berbatang yang memberinya surat cinta dari Starla. Kali itu mereka pun mengira isinya adalah kata-kata kangen, tapi ternyata yang ada adalah salam perpisahan alias surat perceraian. Sehingga Rina pun jadi sadar kalau rudal suaminya telah meluncur ke wanita lain. Aduh, bapak-bapak yang tidak siap menjadi bapak. Setelah mendapatkan surat perceraian, sebuah tragedi pun kembali terjadi di rumah mereka karena api Valir menyebar dengan cepatnya yang entah dari mana asalnya, tapi... sudahlah. Itu elu kenapa bisa jalan anjing? Mana jalannya normal banget lagi. Sehingga dari kejadian ini Rina pun auto bagong sampai ia tak memperdulikan rumahnya kebakaran. Yang terpenting anaknya bisa sembuh akibat refleks menyelamatkan emaknya. Boleh dicoba nih bagi yang punya teman kakinya susah jalan atau ya minimal keseleo lah ya. Taruh kobra auto bisa lari itu. Iya bisanya yang lari ke badan lu. Nah keesokan harinya Guna pun sudah sah menjalani pernikahan yang membuat anaknya kini tak menjadi yatim lagi. Sedangkan Rehan kini ia sudah bisa berjualan koran menggunakan kakinya berlari seperti Super Dede. Bahkan saat bertemu teman bapaknya Rehan pun bilang kalau ia masih memiliki cita-cita sebagai pelari agar... Aduh, gua jadi ingat kata-kata ini lagi dah. Aku pengen mengharumkan nama Indonesia. Ini baru bener mengharumkan nama negara elu. Banyak-banyakan followers ngaku-ngaku pengen bikin negara bangga. Negara bangga apa diri lu sendiri? Cuaks. Setelah bilang visi misinya, kini Rehan pun lanjut berjualan koran sambil lari-larian. Yang ada duluan capek kids kalau gini. Si Doni pun tenaganya sangat cepat terkuras sampai ia pun membandingkan Doni dengan anaknya. Yang rupanya si Rehan tepat berada di samping Guna, namun yang namanya sinetron, tentunya mereka berdua saling buta map. Baru kali ini gue lihat orang kagak tolah-toleh anjing. Nah singkat waktu ketika Rehan sudah lulus SMA, seperti biasa ia pun selalu nyeker untuk memperoleh kecepatan lari yang lebih cepat. Sedangkan di rumah si emak tiba-tiba tepar begitu saja. Hasil saat Rehan sampai mereka pun membawa emaknya ke rumah sakit yang untungnya sang dokter tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Melainkan cuma tekanan darah tinggi. Ini mak Rehan diam-diam agak emosi dapat peran orang kismin. Di hari itu juga saat berjualan koran... Ini Rehan kagak ada niatan nyari kerja yang lain kah? Emang cocok sekali namanya Rehan, suka bikin heran.
Kala itu Rehan pun menemukan ada yang tepar, tapi para minion kagak guna di sana, cuman liatin doang. Sehingga Rehan pun harus turun tangan dan membawa Ma ini ke rumah sakit. Aduh, dah lah. Ini tahun berapa sih? Kalau kayak gini kapan sampainya Bambang? Buset dah, harga Bitcoin di sana kira-kira berapa dah? Nah, ketika sampai di rumah sakit, si Rehan pun diberikan rekomendasi oleh suami korban yang diselamatkan oleh Rehan. Pak, Mas ikut lomba lari saja. Pasti Mas menang. Ya elah, ngasih tahu gitu doang. Minimal kasih cuan lah, Pak. Hasil dari kata-kata itu, si Rehan semakin kepikiran melanjutkan cita-citanya. Apalagi saat di rumah sang adik ikutan menyuruh kakaknya ikutan lomba lari meski kaki pernah terkena nerf. Karena adiknya yakin si Rehan bisa menang akibat ia titisan Super Dede. Hingga hasilnya si Rehan pun terbujuk rayuan manis emak dan adiknya yang akan kembali masuk ke dalam lomba setelah sekian lama pensiun. Asik. Udah serasa just no comment aja lu. Akibat ada lomba itu, kini Rehan pun latihan tiap hari dan menabung untuk beli sepatu lari. Tapi sayangnya di tengah jalan, ia pun hampir menabrak mama gabut yang lagi panikan mencari uang untuk biaya pengobatan anaknya. Sehingga dengan uang yang dimiliki Rehan, ia pun memberikan seluruhnya dengan harapan si kids ini kagak wasted. Hitung-hitung mengurangi potensi kematian di negeri ini, apalagi si bocil ini baru beberapa bulan jadi sangat lucu jika harus terkena hackback kembali ke sang pencipta. Baik sekali ya Rehan. Nah, saat pulang emaknya pun terbagongkan melihat kebaikan Rehan yang tak seperti bapaknya. Tapi meski udah dikasih tahu kalau pendaftaran lomba lari juga butuh biaya, si mak tetap kekeh buat kesana berharap ada keajaiban sampai berujung sebuah pengerostingan dari pihak panitia. Baiknya kalau anak ibu belum siap, gak usah maksain untuk ikutan. Anjas, dia belum tahu aja siapa MC-nya di sini. Di sana si mak pun mencoba membela anaknya, menunjukkan kalau si Rehan punya bakat sampai babang-babang di belakang mengeluarkan senyum mematikannya karena tak kuasa menahan tawa. Hasil dengan pengakuan emaknya, panitia tiba-tiba berbaik hati dan memberikan Rehan kesempatan untuk ikutan. Dan saat lomba dimulai, buset dah, nyeker cuy. Kalau gini jelas Rehan menang lah, nyeker lebih kenceng ketimbang pakai sepatu. Gampang kali menangnya. Di sana Rehan pun begitu easy-peasy-nya untuk menang, hingga datanglah sebuah sponsor yaitu bapak ini yang mengajak Rehan untuk gabung ke dalam klub larinya agar Rehan bisa di-bore up dan larinya nambah kenceng. Di-bore up nggak tuh? Di sisi lain Begunal ini masih tetap melatih anaknya yang sudah di-bore up sedemikian rupa karena Doni selalu menang lomba lari di kampusnya, apalagi bareng para warga sambil menggondol tas orang lain di tangannya. Dimana karena tiap hari Doni disuruh latihan, ia pun mulai kesal tak ada waktu buat login app dan melakukan toksik di dalam game yang berujung mengeluarkan pengerostingan untuk bapaknya. Bapak kayak udah jagoan aja. Bapak emang pernah sempat juara apa sih? Juara SMA doang kan? Nah di hari itu juga saat Guna datang ke acara lomba lari, ia pun tak sengaja ditubur oleh kopi Torabika kapal api yaitu Rehan. Tapi sayangnya si Guna gendeng ini pura-pura tak mengenal Rehan yang mengaku kalau anaknya satu-satunya adalah Doni. Sehingga mendengar itu membuat perasaan Rehan menjadi mendagdikduk serkan, padahal besoknya ia akan mengikuti lomba lari. Gua jadi Rehan, pas lomba gua tabrak si Doni. Kemudian di rumah Rehan pun cerita kalau ia tadi ketemu sama makhluk tidak berguna di alam semesta karena tega ninggalin keluarga demi serabi rasa baru. Namun si mak menyuruh Rehan untuk jangan durhaka sebab takut merubah film ini menjadi film azab dengan judul Malin Kundang. Sedangkan di sisi lain si Guna tidak guna ini akhirnya jujur ke Widya kalau dulu ia memiliki anak yang kakinya di nerf, makanya ia tadi sedikit bagong dan tidak mengenali anaknya akibat kakinya udah di-upgrade. Sampai membuat Doni si pelembut pakaian ini iri, mengira bapaknya lebih mengibahkan ilmunya ke Rehan ketimbang ke si Doni. Lah, elu latihan berapa tahun anjing ketimbang Rehan? Keesokan harinya Rehan pun mulai pemanasan sebelum tanding melawan para peserta termasuk Doni Salamander yang full disemangati oleh bapak Rehan. Ayah yang tertukar cuy. Dan ketika lomba itu dimulai, dengan gampangnya si Rehan menang akibat CC-nya udah full dimodifikasi. Tapi meskipun udah menang, si Guna sama sekali tak memberikan ucapan selamat yang ada malah lewat begitu saja. Ya iyalah, orang dia malu. Nah selesai pertandingan, saat Rehan ke kamar mandi buat
Doni pun masuk dan menaburkan sebuah bubuk kematian di dalam minuman Rehan. Tapi untungnya pelatih Rehan pun masuk lalu meminta air, sehingga Rehan pun memberikan airnya untuk sang pelatih hingga berujung tepar mengenaskan. Namun untung si pelatih tak sampai terdelet dari dunia, cuman keracunan doang. Yang kemudian datanglah salah satu panitia untuk memberikan berita kalau ia telah melihat hasil rekaman CCTV. Tapi Kalau boleh saya tahu siapa pelakunya? Untuk saat ini kamu tidak perlu tahu. aduh, ya kalau gitu ngapain kesini Bambang kalau pelakunya masih dirahasiain? Di sisi lain emak Doni pun membuka pintu yang begitu mengsurpreskan baginya karena yang ngespon adalah bapak polisi, di mana kedatangannya untuk menangkap Doni Salamander akibat udah ketahuan ingin mendelet Rehan dari dunia. Alhasil kini Doni pun harus staycation di penjara yang tentunya semua ini disalahkan ke bapaknya. Ini semua gara-gara kamu. Kalau aku nggak ketemu kamu, anakku nggak akan kayak gini. Lah, kalau nggak ketemu Guna, Doni udah wasted lah ketabrak. Ini dia lupa atau bagaimana dah? Karena kejadian ini, Guna pun langsung diceraikan oleh Widya tanpa babi lu bego. Dan meskipun sempat dibujuk, yang ada si Guna malah menerima kata-kata sepik dari Widya yang tidak bisa ditolak lagi faktanya. Aku nyesel kawin dengan orang miskin seperti kamu. Aduh, sakitnya itu. Dikasih cinta sejati malah milih cinta-cintaan. Terlebih lagi setelah terkena roasting, si Guna lagi-lagi ditabrak motor Jiwa Mio yang kini bukannya meningsoy tapi si Guna cuma nambah kena nerf doang dengan biaya pengobatan yang sangat mahal. Ini enak bener. Tolong, makin rugi aku. Cia, gimana cuy rasanya ditinggal pas lagi kena nerf? Nah di sana Guna pun menonton acara yang isinya full Rehan karena kini Rehan udah terkenal berhasil menang perlombaan internasional, bahkan akan OTW mewakilkan bumi dalam ajang lomba lari antar galaksi, lomba lari keliling matahari. Apa yang sudah kulakukan ini ya Allah? Lah pakai nanya. Kemudian dari hasil lomba lari itu, kini si Rehan pun mampu membelikan rumah secara kredit dengan DP 1 juta di awal, yang tentunya membuat emaknya bangga dan sedikit ingin menempeleng cangkem Rehan. Itu cicilan per bulannya berapa anjing? Sedangkan di sisi lain, setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya si Doni Salamander ini pun udah bebas dan kini berniat membuka kelas kripto pensiun menjadi pelari tapi baru aja bebas. Sayangnya ia kini diberitahu kalau kini udah jatuh miskin akibat kualat mengerosting Guna memberitahu fakta yang sesungguhnya. Masing-masing dapat azabnya sendiri cuy. Nah di tempat Guna ia pun tiba-tiba terserang penyakit di bagian kepala dan dadanya. Namun untungnya ia berhasil ketemu dengan Widya yang langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi akibat kendala dengan biaya, sang sutradara pun mengflikerkan Rehan sekeluarga ke sana untuk membayar seluruh pengobatan si Guna. Lalu tak berselang lama, si Guna pun lagi-lagi terserang penyakit jantung sesak napas yang membuatnya seketika terkelepek-kelepekan menuju alam baka, mengganti wallpaper Windows-nya menjadi wallpaper lumba-lumba. Kemudian akhirnya film ini pun ditutup dengan Doni dan Rehan yang kini sama-sama mengyatimkan. Bapak yang tertukar, sekarang malah ditukar dengan nisan pemakaman.